Maka berzakat itu harus dengan sepenuh jiwa, dengan maksud untuk membersihkan diri. Dalam rangka apa untuk membersihkan diri itu? Dalam rangka meluruskan nilai-nilai ibadah yang ada pada dirinya, menjadi beban. Nah, untuk memunculkan kesadaran bahwa orang itu tidak merasa mempunyai beban, tidak menjadi beban pada saat mengeluarkan zakat, itu apa yang himbauan apa yang harus diberikan itu? Beban nih, itu salat aja udah menanggung beban gitu. Udah menanggung beban, jangankan zakat ya, salat aja udah enak-enak lagi ngobrol, tiba-tiba adzan, kita harus salat berhenti. Ini memang nggak enak semuanya kadang. Saulangi TV, Cegar, celeger, celegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya BJ di Saung Langit, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu perwakilan dari Basnas Kota Cirebon, dan saya akan memperkenalkan Abdul Muiz Ghazali. Beliau adalah Wakil Ketua Basnas 2, dan seperti yang sudah sahabat Saung Langit kenal, tidak asing lagi tentunya, yaitu Kang Ahmad Bana. Jadi ternyata beliau ini juga salah satu Wakil Ketua Basnas Kota Cirebon, dan alhamdulillah Wakil Ketua Basnas 1 dan 2 di season kali ini berkenan hadir untuk sahabat Saung Langit tentunya. Kenapa? Dari lembaga Basnas ini berkenan hadir ke Saung Langit karena yang pertama, di bulan Ramadan ini khususnya berkaitan sekali dengan zakat. Dan apa sih Basnas? Nanti kita coba tanya ke beliau berdua, apa itu Basnas, apa itu zakat gitu. Nah, langsung saja saya akan tanyakan ke Pak Muiz tentunya, bahwa Pak Muiz, banyak masyarakat Pak Muiz yang belum mengenal apa itu Basnas gitu. Jadi beberapa kali saya tanya ke masyarakat bahwa Basnas itu mereka pikir ada Basarnas. Nah, ini yang salah persepsi tentang Basnas nih. Ini banyak masyarakat yang belum begitu mengenal dan sangat awam sekali dengan Basnas. Apa karena sosialisasinya yang kurang turun ke bawah sehingga masyarakat kurang sekali mengenal apa itu Basnas, Mas? Iyalah. Oke. Basnas itu secara singkatannya Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional ini adalah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau negara, tentunya dalam rangka mengakomodir. Ada salah satu syariat di dalam Islam, itu kan zakat ya. Syahadat sudah diakomodir, sholat sudah diakomodir, zakat diakomodir, haji pun kan itu sudah diakomodir semua sama Allah. Maka adanya Basnas ini menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk membentuk Basnas itu sendiri. Maka karena ini adalah yang dibentuk oleh pemerintah, tentunya dalam hal ini tetap tidak menghilangkan esensi daripada nilai-nilai syariat. Maka di dalam peraturan Perbasnas itu yang paling pertama disebut itu ya harus sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Karena paten lah, kalau berbicara zakat itu ya paten. Ada aturan khusus yang harus dilaksanakan di dalam menunaikan ibadah yang disebut dengan zakat itu sendiri.
kondisi masyarakat memang macam-macam ya, terutama ada yang sudah memahami tentang Basnas itu sendiri, ada yang memang belum gitu. Nah, kami sebagai pengurus daripada Badan Amil Zakat Nasional itu sendiri, maka seringkali melakukan sosialisasi. Sosialisasi, apa sih ini Basnas sih, tugasnya apa sih, terus apa kaitannya dengan pemerintahan, apa kaitannya dengan masyarakat secara umum gitu. Kemudian peran Basnas itu sendiri itu kan banyak sekali, dan ini sudah dirasakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri, karena memang esensi daripada Basnas berdiri ini adalah diantaranya itu untuk menanggulangi berbagai macam persoalan-persoalan sosial. Antaranya misalkan persoalan yang kaitannya dengan ekonomi, persoalan yang kaitannya dengan pendidikan, persoalannya dengan kaitannya dengan hal-hal yang betul-betul urgent itu tengah masyarakat. Nah, ini Basnas hadir di sana. Nah, ini semuanya tentunya dari hasil pengumpulan yang dilakukan dari zakat, infak, dan sedekah, dan juga DSKL, dana sosial keagamaan yang lainnya. Nah, jadi karena semacam ini, kehadiran Basnas ini ya harus dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Kalau misalkan bercerita dulu, itu ya sebutannya Baitul Mal, kira-kira begitu. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang ya itu Baitul Mal ya ada. Cuman karena kita ini negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, maka harus diundang-undangkan. Maka lahirlah Perbasnas, peraturan Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi Basnas ini bukan hanya mengakomodir zakat ya, menurut keterangan Kang Bana tadi bahwa Basnas ini sendiri mengakomodir infak, sodako, Betul, betul. bukan hanya zakat berarti ya. Yang kaitannya dengan pendanaan yang lingkupnya sosial itu Basnas bisa. Jadi untuk masyarakat yang ingin menyalurkan zakatnya sebetulnya sudah ada lembaga yang bernama Basnas yang masyarakat ingin menyalurkan zakat bisa melalui Basnas, baik secara langsung ataupun bisa melalui transfer rekening. Bisa, sangat bisa sekali. Dan Basnas bukan bisa disalurkan kepada Basnas. Basnas ini punya kewenangan yang lebih dalam dari itu. Artinya setiap lembaga apapun itu yang kaitannya untuk pengumpulan yang ada kaitannya zakat, infak, sodako, itu harus ada legalitas dari Basnas. Maka ini harus difahami semua nih, Bang Bijek. Kadang masyarakat hanya mengumpulkan tapi tidak punya surat izin. Ini permasalahan besar. Karena ini adalah kaitannya dengan melanggar undang-undang. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Karena kita juga tahu lah, ada beberapa, mungkin banyak ya, kalau misalkan kita korek atau kaji, lembaga amil zakat itu tidak semuanya kadang-kadang ya itu belum berizin. Nah, makanya kepada pemerintah yang paling aman untuk menunaikan zakatnya, menyalurkan infak dan sodakohnya ya ke Basnas pengizin. Sudah jelas aman dan akan tersalurkan dengan tepat tentunya ya. Insya Allah akan tepat, karena begini, kalau di Basnas itu ada audit. Dalam setiap tahunnya itu pasti ada audit. Jadi kalau misalkan ada penyimpangan yang dilakukan oleh kepengurusan Basnas atau amil atau amilat Basnas, maka akan bermasalah di situ. Jadi masyarakat jangan khawatir lah, kalau disalurkan ke Basnas insya Allah amanah. Insya Allah. Jadi ini sahabat Song Langit, satu informasi yang bisa sahabat Saung Langit dapatkan bahwa pada saat sahabat Saung Langit ini ingin menyalurkan zakat, infak, sodako, itu bisa datang langsung ke yang berada di kota Cirebon ataupun di luar kota Cirebon, itu bisa melalui transfer rekening Basnas. Tapi kalaupun yang ada di kota Cirebon itu sendiri bisa langsung datang ke kantor Basnas, atau mungkin bisa telepon petugas Basnas, yang nanti petugas Basnas akan datang langsung ke rumah atau usaha yang dijalankan oleh sahabat Saung Langit sendiri. Nah, untuk zakat,
kenapa sih khususnya umat Islam ini sangat dianjurkan sekali untuk menunaikan zakat? Siapa nih yang ingin menjawabnya? Kenapa nih? Sementara kayaknya sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyandingkan zakat itu dengan sholat tentunya. Ini banyak sekali ayat-ayatnya itu. Nah, itu apa kaitannya antara sholat, zakat? Kalaupun sih memang di rukun Islam itu sendiri sudah ada lah tatanannya ya, sudah syahadat, sholat, zakat. Tapi kenapa zakat ini tidak disambungkan dengan haji misalkan? Nah, itu gimana tuh Komis penjelasannya? Ada 3 term ya dalam Islam yang berhubungan dengan pemberian harta. Yang pertama adalah zakat itu sendiri. Nah, kalau zakat ini objeknya jelas gitu. Iya. Objeknya jelas. Jadi hanya kepada 8 asnaf. Nah, hal menarik menurut saya justru di soal bagaimana Islam mensyariatkan zakat, tapi bagaimana Islam membaca kehidupan masyarakat dan problem-problem. Ini lahirnya zakat itu. Jadi dalam setiap persoalan di masyarakat, minimal masyarakat itu berhadapan dengan 3 persoalan. Al-amnah, as-sihah, al-kifayah. Keamanan ada polisi, as-sihah ada dokter, al-kifayah ketercukupan ini Dinsos ternyata masih belum begitu kuat misalnya, makanya dalam beberapa hal Dinsos minta bantuan ke kita juga karena itu keterbatasan dalam soal APBN dan APBD. Nah, Basnas ini salah satunya kemampuannya itu bukan hanya sebatas diaudit, tapi bagaimana ketepatan sasaran, gitu loh. Ketepatan sasaran inilah yang menjadi spesifik kepemilikan dari Basnas. Kita pimpinan itu digaji oleh negara, jadi nggak akan ngambil Basnas uang pengumpulan zakat itu nggak akan. Jadi ini murni bagaimana kita mentasarrufkan zakat itu kepada yang berhak. Nah, itu ada 3 term. Ada zakat. Kalau zakat ini arahnya kepada bagaimana kita membaca diri kita dari aspek ekonomi. Misalnya, saya tergolong orang kaya atau tidak sih? Itu saya kira pertanyaan pertama. Kalau saya miskin, lalu gimana cara saya berbuat baik? Ternyata harta saya tidak punya. Nah, itu lalu lahir infak, lahir sedekah gitu loh. Jadi memang bagaimana Islam mengatur kehidupan bermasyarakat ini secara detail sebenarnya. Kalau orang kaya itu disebut sebagai muzaki, diarahkan kepada zakat, tapi juga tidak menutup infak dengan sedekah. Yang miskin itu masih bisa memberikan, yaitu salah satunya tabassumu kali akika sedekah. Tersenyum terhadap saudaramu adalah sedekah. Artinya bagaimana relasi antar sesama umat Islam atau sesama manusia sebagai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah sampai basyariahnya itu menyatu, sehingga terjadi kerukunan melalui konsep zakat itu. Nah, kalau sedekah ini perbedaannya dengan infak ini yang seringkali tidak dipahami oleh atau belum dipahami oleh beberapa orang. Jika saya ngasih barang, saya tergerung berinfak atau bersedekah. Nah, ini salah tafsir. Nah, itu persoalannya di situ. Saya ngasih uang Rp1.000 ke Jokowi, infak atau sedekah? Ini infak namanya. Kalau sedekah itu adalah pemberian kepada orang yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Itu infak. Jadi misalnya
jenengan butuh nasi sesuap misalnya, saya kasih nasi 2 suap, itu sedekah, bukan infak. Itu berbeda. Jadi sedekah ini ciri-cirinya ada sad, dal, dan qaf. Yang ada, salah satu maknanya adalah benar atau jujur. Artinya saya harus tahu objeknya siapa ini, Mustahiknya siapa? Iya, bukan asal memberi. Gitu loh. Makanya sad, dal, dan qaf ini itu masuk ada dalam konsep sadiq, sidik, ada kejujuran, ada pertemanan, ada asdiqo misalnya. Jadi pengetahuan kita tentang objek kita sudah komprehensif. Itu sedekah namanya. Gitu loh. Nah, kalau infak berbeda. Kalau saya ngasih ke Jokowi 1.000, itu penghinaan kan? Iya. Karena saya tidak tahu objeknya. Yang terpenting saya memberi. Nah, itu infak. Termasuk misalnya apa problem di Cirebon misalnya, seringkali konsep infak dan sedekah ini dimanfaatkan oleh orang lain yang memang memiliki jiwa bermasalah. Ini mohon maaf. Misalnya kita melakukan penelitian, ada berapa orang pengemis di Gunung Jati itu, dan dari mana? Itu ternyata ada dari Brebes dan diangkut mereka. Ternyata bukan penduduk asli. Bukan penduduk. Masya Allah. Sementara di rumahnya itu kaya-kaya. Betul. Lalu hanya mengambil momen simpati dan sedekah kita atau infak kita. Sedekahnya. Padahal bukan sedekah. Nah, memberi kepada mereka itu tergolong infak. Nah, infak ini itu berhubungan dengan nifak, kemunafikan. Gitu loh. Saya bisa dianggap pengen memberi agar supaya terlihat baik, itu infak. Saya juga memberi mengakibatkan orang lain menjadi peminta-minta, itu infak, karena melahirkan kemunafikan. Jadi ada kaitannya. Ada kaitannya semuanya. Masya Allah. Ini yang jarang sekali orang membahas sampai sedalam itu, sahabat. Masya Kayaknya Allah. Pak Muis aja yang model begitu. Sampai dalam. Ini. Jadi apa namanya, hampir jarang, terkadang terpisah ini pembahasan ini, terkadang terpisah antara sodakoh dan kemunafikan, dan infak dan kemunafikan. Ternyata ini sangat berkaitan sekali, Bang Muis. Iya, itu perbedaannya. Jadi kalau sedekah itu pemberian langsung, infak pemberian langsung. Kalau zakat itu ada amil. Nah, Basnas itu posisinya di amil, yaitu penghubung antara orang yang berzakat dengan orang yang berhak menerima zakat. Gitu loh. Tujuannya apa? Untuk menutup diri. Jadi ada istilah biar tidak kelihatan kalau saya berzakat, gitu-gitu loh. Iya. Biar amalnya itu sir, amalnya itu menjadi rahasia, gitu loh. Itu posisinya ada amil. Jadi ada jarak, kira-kira gitu. Nah, jarak Basnas ini salah satu, sekali lagi salah satu posisi yang menjadi mediator antara muzaki dengan mustahik. Nah, Basnas berusaha memberikan yang tepat sesuai dengan objeknya. Jadi soal apa perbedaan fakir dengan miskin, siapa saja posisi mu'allafah qulubuhum, siapa saja riqab, itu udah ada di Perbasnas semuanya. Jadi udah jelas, dan ini udah dijelaskan oleh para ulama, gitu loh. Itu jadi ada jaraknya. Kalau zakat itu dibantu oleh amil, jadi bukan langsung dari
dari muzaki kepada mustahik yang dituju. Tapi boleh juga begitu itu. Jadi saya berzakat kepada orang yang itu boleh, nggak ada masalah gitu loh. Cuma memang baiknya harus ada amil. Apa tujuan dari amil? Itu adalah pemerataan. Mari kita lihat dari aspek kurban misalnya. Betul. Kurban ada 4 masjid. Rumah di sini itu bisa dapat kurban dari 4 masjid itu. Karena tidak, pembacaan amilnya masih belum jelas kadang-kadang. Iya. Nah, makanya dalam soal begini itu penting amil ini benar-benar dibekali pengetahuan yang sangat kuat tentang pemerataan, tentang keadilan. Daging aja gitu satu rumah ditimpukin dari 4 masjid per kilo kan bisa darah tinggi gitu loh, kolesterol gitu loh. Itu salah satu yang perlu. Makanya posisi amil itu adalah kemampuan di dalam membaca. Nah, kalau sedekah itu boleh langsung. Sedekah itu lebih kepada orang-orang yang dekat, dan saya lebih suka di posisi sedekah ini ketimbang di infak. Kalau infak ini umumnya kita nggak tahu objeknya, yang terpenting memberi aja, nggak tahu dia posisinya apa. Jadi kalau infak, kalau sedekah itu harus detail. Dia jabatannya apa, kalau jabatan apakah pimpinan atau bukan atau bagaimana gitu loh. Terus dia kemampuannya seperti apa, ini mau diarahkan kemana, itu sedekah namanya. Tapi kalau infak asal memberi aja, nggak peduli mau sakit atau enggak gitu, mau melahirkan masalah atau enggak. Makanya di dalam Al-Quran istilah infak ini dipakai juga oleh orang kafir. Alladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, untuk menutup jalan menuju Allah. Itu infak. Jadi nggak mesti kita memberi itu lantas kita langsung mengarah kepada Allah, nggak mesti. Tergantung juga, kayak saya misalnya ngasih uang 1.000 rupiah ke Kang Bada, saya bisa ditempeleng karena penghinaan gitu loh. Penghinaan. Nah, itu artinya kan saya tergolong menutup jalan kita kepada Allah. Jalan kita kepada Allah itu artinya apa? Salah satunya adalah kerukunan, pemahaman, gitu-gitu loh. Makanya infak itu menurut saya dalam beberapa hal itu penting, tapi lebih penting dari soal infak itu adalah kita tahu memberi kepada siapa dan untuk apa. Itu yang terpenting. Maka akan berubah kepada sedekah. Karena di infak itu salah satu konsep infak itu namanya nafkah. Nah, kita memberi ke istri itu nafkah. Dan nafkah itu masuk dalam kategori infak. Maknanya adalah dihabiskan total aja. Jadi kalau dapat gaji kasihin aja ke istri ya. Ya enggak juga. Buat istri enggak juga gitu. Jadi ada nifak, enggak, ada nifak, ada infak, ada nafkah gitu loh. Kalau sedekah ada sidik, kejujuran, ketepatan, sampai kepada pertemanan. Itu loh, sidik, pertemanan misalnya. Jadi itu kira-kira kalau zakat arahnya memang jelas kepada tazkiyatun nafas, yaitu bersucian jiwa dan diarahkan kepada pemahaman tentang diri kita sendiri dari aspek relasi sosial. Kira-kira ini menarik sahabat. Zakat tazkiyatun nafas apa ini menurut kajian dari tazkiyatun nafas ini? Kan biasanya masuk ke kajian tasawuf lah ya biasanya. Nah, apa nih Kang Bada kaitannya dengan antara zakat dan tazkiyatun nafas ini sebetulnya? Zakat itu kan artinya memang mensucikan. Ya. Zakat itu mensucikan. Nah, memang yang disebut dengan zakat ini, kalau saya pahami bahasa mensucikan itu sebetulnya yang membutuhkan itu ya manusia itu sendiri, karena yang perlu disucikan itu manusia, bukan Tuhan. Yang Tuhan memang maha suci.
Maka kemudian karena memang ini adalah merupakan kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri, maka Allah mewajibkan zakat. Bahasanya wajib, makanya kalau urusan zakat mah, kalau zakat wajib. Perintah untuk berzakat banyaklah, termasuk sebagai baitul mal misalkan, itu kan ayatnya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Nah, kalau dia dilihat dari ayat ini, khudz, ambillah, ini kan perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil. Apa ini? Min amwalihim, dari harta-harta mereka. Ambillah dari harta-harta mereka. Siapa mereka ini? Minal arniya, orang-orang yang kaya, yang sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya, gitu kan? Sodakotan tutohiruhum. Ternyata tutohiruhum itu baliknya kepada orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang namanya membersihkan itu ranahnya itu untuk membersihkan bukan amwal ternyata, tetapi kepada orang yang bersangkutan. Wa tuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, itu dalam rangka itu sebetulnya zakat itu. Nah, kenapa akhirnya mewajibkan zakat, lalu kemudian sisi kebutuhan manusia dalam urusan wajib mengeluarkan zakat ini apa sih sebetulnya? Nah, ini makanya ini perlu tahu nih orang-orang kaya nih. Untuk orang-orang kaya, orang-orang kaya lah, karena kalau tadi orang miskin menurut Pak Muiz dengan senyum itu sudah sedekah gitu loh. Sering-sering senyum lah. Sering-seringnya senyum gitu. Ini untuk orang-orang kaya harus dipahami. Kenapa? Karena begini, orang kaya itu adalah orang yang termasuk orang yang banyak diberikan anugerah oleh Allah. Dia pun memiliki potensi untuk melakukan ibadah lebih banyak ketimbang orang miskin menurut saya. Jadi kalau alhamdulillahnya maksimal lah ya. Harus maksimal dan harus dengan sungguh-sungguh dalam hati. Orang kaya itu kenapa diberikan anugerah yang banyak? Dia pengen melakukan apapun dengan uangnya itu bisa. Pengen bikin masjid dia bisa, pengen bikin madrasah dia bisa, pengen haji dia nggak mikir dulu. Kalau orang miskin ngumpulin dulu berapa puluh tahun baru bisa nyampe kan begitu. Orang kaya enggak. Termasuk ternyata ini kalau sudah yang mulai berlebihan harus 1 tahun sekali dikeluarkan dan harus dihitung kan begitu. Nah, ini dalam rangka itu sebetulnya, dalam rangka agar orang kaya ini memahami betul bahwa yang menggerakkan Anda bisa melakukan usaha itu Allah. Anda bisa usahanya sukses itu Allah. Anda punya jabatan sehingga menjadi posisi yang penting di pemerintahan misalkan, itu Allah yang menggerakkan. Maka tunaikan zakatnya. Nah, ini dalam rangka apa? Tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa juga, mensucikan diri juga, agar bersih, agar suci dari hal-hal kekotoran-kekotoran yang ada pada diri kita. Bagi diri kita ini kotor, kaitannya dengan amwalnya juga ya, mungkin ada hal-hal yang kotor dari cara pembuatan, dari cara bagaimana kemudian menjual. Banyak mungkin kalau misalkan dibongkar ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, maka itu juga termasuk sebuah perbuatan yang harus diberesin kan gitu, harus diberesin lah. Nah, karena semacam ini ya zakat gitu. Zakat ini dalam rangka supaya hal yang sudah dilakukan oleh dirinya dalam kaitannya memperoleh zakat itu sendiri ya harus disucikan. Nah, dalam proses ini ketika orang itu sudah memahami bahwa dia itu sudah berzakat dan maksud zakatnya adalah mensucikan dirinya, ini ada kaitannya juga dengan nanti sebuah sesuatu yang akan dirasakan oleh orang yang berzakat itu.
Jadi kalau misalkan kita bisa ambil kesimpulan bahwa zakat itu kan ibadah. Karena ibadah maka harus ada nuansa ukhrawi. Ketika berbicara nuansa ukhrawi itu kaitannya dengan merasa juga. Maka berzakat itu harus dengan sepenuh jiwa, dengan maksud untuk membersihkan diri. Dalam rangka apa untuk membersihkan diri itu? Dalam rangka meluruskan nilai-nilai ibadah yang ada pada dirinya. Makanya coba bisa dirasakan, ada orang yang wajib mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakat, itu bisa dipastikan dalam ranah ibadah itu bisa kacau. Itu bisa kacau dan sangat mempengaruhi sekali itu. Kenapa? Karena sudah diwajibkan zakat, dia tidak berzakat. Nah ini, nah tazkiyatun nafas ini maka menjadi sebuah tujuan yang final dalam urusan zakat itu sendiri, sampai pada posisi benar-benar bersih, benar-benar suci. Dengan suci dan bersih ini maka akan merasakan betul bahwa apa yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan belum menemukan esensi daripada zakat itu adalah tazkiyatun nafas, dia berusaha ya dengan menghilangkan Allah nanti. Artinya orang-orang yang memahami betul esensi dari zakat itu sendiri, lalu kemudian dia bisa melakukan zakat dan mengakui bahwa yang dia bisa lakukan itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada keindahan-keindahan untuk melakukan itu. Satu sisi hablum minallah, sisi yang lain hablum minannas. Kalau zakat ada sesuatu yang dua hal yang istimewa dalam zakat ini, dan ini kaitannya dengan pembukaan hati tentunya. Orang akan merasa berat untuk mengeluarkan zakat karena merasa bahwa harta yang dimiliki itu adalah yang melakukan adalah dirinya. Sehingga menjadi beban ya. Dirinya dan merasa bahwa itu miliknya. Padahal kalau misalkan ditanya apakah itu milikmu, secara hakikat bukan milikmu. Itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu loh orang yang di sebelah sana perlu bantuanmu dengan zakatmu itu. Sampaikanlah ke Basnas kan gitu. Begitu Bang Wijay. Betul. Nah itu jadi banyak sekali ya pemirsa anjuran-anjuran dari Allah sendiri melalui syarat-syarat Rasulullah itu untuk menyalurkan zakat, melakukan sedekah, infak dan sebagainya itu sendiri. Dan secara hakiki itu apa yang bisa digali dari makna zakat itu sendiri? Begini, saya ikut melanjutkan aja terhadap ayat tadi. Ada khud min amwalihim. Min ini adalah min ba'diyah namanya kalau dalam ilmu nahwu. Artinya hanya sebagian kecil. Al-Quran hendak mengatakan bahwa rezekimu itu ada takarannya. Jangan sampai berlebihan. Kita kelebihan makan aja bermasalah, bisa masuk rumah sakit. Makanya di dalam Al-Quran itu ada istilah tutahiruhum. Nah, tutahiruhum itu yang pertama bisa tathirul jasad sampai kepada tathirul nafas. Saya makan kelebihan gula itu masalah. Dengan gula saya kasih ke orang, maka saya tathir, suci dari persoalan itu. Itu namanya jasa. Terhindar. Nah, jadi suci. Kalau tathirun nafas itu lebih kepada min dzambin. Karena begini, min dzambin itu dari dosa. Di dalam harta kita itu selalu dibarengi dengan ada hak orang lain. Karena kita tidak bisa benar-benar sendirian, gitu loh. Saya makan aja itu kadang-kadang butuh api. Betul. Butuh orang lain untuk membuat periuk. Butuh orang lain untuk ngambilin kayu. Nah,
itu perlu menuju tathhirul dzambi itu, dari tathhirul jasad gitu, misal. Itu dari situ aja dulu, bahwa ada hak orang lain itu di wilayah tathhir namanya. Nah, kalau di tazkiyatun nafas itu lebih kepada pensucian jiwa, itu lebih kepada bagaimana kita membaca diri tentang takdir Tuhan, bahwa segala hal memang ditakar oleh Tuhan. Yang namanya alis itu tidak akan pernah tumbuh kayak rambut. Tidak sepanjang rambut. Tidak akan sepanjang rambut. Ada takaran-takarannya memang. Begitupun jenggot lah ya. Iya. Nah, jadi orang Asia sulit untuk berjenggot, misalnya orang Indonesia ini dipaksakan pun sulit. Nah, itu memang ada takaran. Nah, begitu juga dalam soal harta. Takaran-takaran itu. Makanya ada istilah takaran, ada haul, ada apa lagi? Nisab. Itu sama. Nisab itu makna aslinya itu adalah kesejajaran, kesetaraan gitu loh. Jadi jika ini wadah itu diginiin, itu nisab misalnya, itu makna aslinya diratakan. Nah, nisab itu arahnya jika ini adalah masyarakat, saya punya uang 10 juta, ternyata di sebelah saya hanya ada 1.000, maka harus dikupas begini. Ini nisab. Tapi harus dilihat setahun, karena kita harus berpikir soal jangka panjang. Itu konsep zakat itu. Jadi ada haulnya. Jangan-jangan hari ini saya punya, ternyata nanti enggak. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Harus diperhitungkan. Makanya soal zakat tidak sekonyong-konyong kita keluar. Enggak. Zakat itu tapi menumpuk nggak bisa gitu loh. Makanya zakat itu arahnya sekali lagi kepada bagaimana setiap manusia menghitung dirinya beserta makanan-makanannya. Intinya itu. Enggak, jangan sampai berlebihan. Karena banyak orang-orang kaya gara-gara kelebihan di masa muda, makannya justru makanan orang miskin yang ketika tua gitu loh. Karena udah kelebihan kapasitas. Iya. Ukurannya udah nggak tepat. Jadi kayak memaksa alis agar supaya tumbuh kayak rambut. Ini bermasalah, akhirnya nggak bisa melek gitu loh. Iya. Nah, itu dari aspek tazkiyatun nafas. Jadi lebih kepada bagaimana kita memahami rezeki, takaran-takaran. Di takaran itu ada istilah kudratillah. Paham bahwa kita itu ada takdir Allah yang ada di dalam diri kita, ada kekuatan Allah dalam diri kita. Kita di bulan puasa misalnya, sebenarnya dibilang dicoba, enggak juga sih puasa itu. Hanya ini sebatas latihan bahwa kamu itu lo bisa lo berjalan sekalipun kamu nggak makan. Arahnya sebenarnya itu asal muasalnya gitu loh. Kerbau itu ada puasanya. Iya. Makanya ada siam, ada saum. Kalau siam itu mencegah dari makan dan minum. Kalau itu siam. Kalau saum itu mencegah dari berbicara. Itu dari Maryam. Nah, sementara doa kita itu saum magadin, berarti harusnya nggak berbicara gitu loh. Iya. Itu. Kalau ya tidak berbicara yang kotor-kotor lah. Nah, itu dia. Makanya di situ di Al-Quran dikatakan falan ukal limal yauma insiya. Jadi saya tidak akan berbicara terhadap manusia. Itu karena sauma. Harusnya. Iya. Jadi kalau sauma dengan siam itu berbeda. Gitu loh. Jadi arahnya kamu coba istirahat sejenak. Zakat juga begitu arahnya. Coba kamu jangan terlalu numpuk-numpuk. Pahami dulu kanan kiri, karena kamu suatu waktu ketika sakit nggak akan orang di mana yang akan, tapi tetangga terdekat. Makanya kalau di Al-Quran itu sampai menuju tazkiyatun nafas ini, sampai orang kafir pun jika meminta pertolongan kepada kamu harus kamu tolong, karena kita itu tidak tahu yang nolong kita itu nanti itu siapa gitu loh. Dalam soal duniawi, kalau ukhrawi iyalah, misalnya kita ada nabi. Dalam duniawi itu kadang-kadang kita nggak tahu dari mana gitu loh. Ke siapa yang akan menolong kita. Nah, yang menarik adalah kata-kata wasalli alaihim. Wasalli alaihim ini maknanya adalah dan doakanlah
mereka, siapa yang akan mendoakan? Itu kan pertanyaan. Iya, iya. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kok nggak pakai wad'uhum? Doakanlah, padahal doa. Kok pakai kata-kata wasalli alaihim? Karena di balik kata-kata wasalli alaihim itu tadi ada khud, ambillah, lalu tegakkan. Jadi berdoa agar supaya dia selalu ikut dan konsisten dalam mentasarufkan zakatnya. Itu pakai salat itu, konsep salat itu, inna salataka sakanul lahum, akan menenangkan. Kalau kamu udah selalu berzakat kepada yang tepat, memberi kepada yang tepat, kamu juga ikut tenang gitu loh, dan masyarakat juga ikut tenang karena nggak akan direcok-recokin. Ada kesejajaran itu. Iya, ada orang, banyak orang misalnya berbicara jangan hasut, tapi terkadang sistem kita yang menciptakan hasut. Orang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ya hasut pasti. Gitu loh. Makanya konsep zakat menghilangkan itu. Tujuannya salah Iya. satunya. Makanya bukan hanya salat yang tanhanil fahsya'i wal munkar, zakat juga tanhanil fahsya'i wal munkar. Karena kalau saya selalu memberi, ya orang juga agak ragu-ragu mau mukul kan, kira-kira gitu loh. Mau marah pun juga ragu-ragu. Anjing pun kalau selalu dikasih makan juga nurut kok. Betul. Nah itu konsep zakat di situ. Jadi nggak usah terlalu jauh ke hal-hal ukhrawi dulu, tapi bagaimana cara kita membaca diri kita, tubuh kita, kebutuhan tubuh kita, kira-kira gitu loh. Iya. Saya lebih apa enggak, lebihnya apa? Kalau yang menentukan lebih dan tidak itu kan kalau dalam tubuh kita itu dokter. Oh, kamu kelebihan kolesterol, kamu kelebihan gula, kamu kelebihan ini. Nah kalau soal harta, lah itu Basnas yang bisa menentukan. Oh, kamu kelebihan ini gitu loh. Iya. Kamu kelebihan ini. Nah itu penting. Jadi posisi Basnas itu adalah posisi dokter yang arahnya tuzakihim wa tutahhiruhum, itu untuk mensucikan orang itu. Gitu loh. Diatur. Iya, diatur biar Islam. tidak terlalu berlebihan. Jadi harus banyak-banyak yang konsultasi lah. Iya. Kamu kelebihan apa gitu loh. Oh, perusahaanmu berapa? Ada berapa? Ayo dihitung sini kan gitu. Dan terkadang kan orang takut gitu loh. Pada saat dihitung hartanya, mereka ketakutan tersendiri, belum apa-apa, karena itu sudah menjadi beban. Nah, untuk memunculkan kesadaran bahwa orang itu Tidak merasa beban. tidak menjadi beban pada saat mengeluarkan zakat, itu apa yang himbauan apa yang harus diberikan itu? Jadi kalau beban itu sebetulnya kan ada faktor jiwa yang belum beres itu. Kenapa merasa beban? Yang pertanyaannya kan itu, kenapa Anda merasa beban? Itu kan ada faktor-faktor yang akhirnya kemudian dia merasa akhirnya menjadi beban. Faktor-faktor apa sajakah ini kan gitu. Coba kita lihat. Umumnya orang-orang yang merasa beban untuk melakukan zakat itu ya, pertama misalkan dia memang asli punya karakter kikir, maka dalam urusan zakat ini sebetulnya boleh untuk memaksa. Iya tuh, ada juga kalau nggak salah ayat-ayat menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu kikir. Iya, karena memang banyak ya, bukan apa, manusia itu sifat kikir ini yang agak susah untuk dihilangkan. Maka dalam unsur zakat ini boleh dipaksa sesungguhnya Kalau mau berbicara ekstrim ya. Nah, soalnya ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, beliau sampai-sampai memerangi orang yang tidak mau zakat. Ini kan dipaksa kan gitu, dipaksa untuk membayar zakatnya. Ini kan orang-orang kikir yang caranya, atau orang-orang munafik di sana kan gitu. Maka dengan zakat ini orang harus memahami sesungguhnya kalau misalkan dia merasa beban, apa nih persoalan saya? Dia melakukan usaha, melakukan apapun bentuknya, punya pikiran untuk mengembangkan usaha, punya karyawan yang kemudian loyalitas terhadap dia. Tahukah kamu bahwa itu yang menggerakkan adalah Tuhanmu, kan begitu? Itu dalam rangka kasih sayang yang melimpah kepadamu, kan gitu. Lalu apa yang menjadi beban pada dirimu? Ya kan? Padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang harus diluruskan terlebih dahulu, sehingga tidak merasa bahwa kita ini adalah orang
yang kemudian ketika melakukan zakat itu beban. Betul. Gitu. Satu itu. Yang kedua, ini adalah persoalan yang kaitannya dengan hati. Orang menjadi beban itu. Kalau tadi memang sifat dasarnya adalah kikir, dan kikir itu adalah penyakit yang harus dihilangkan. Nah, maka karena ini adalah kaitannya dengan tazkiyatun nafas juga, maka kita harus memahami bahwa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mensucikan diri kita ini. Ada kekotoran hati. Atau misalkan bisa saja kita ketika menjadi orang yang kaya, kita merasa lebih mampu dibandingkan orang lain. Pada titik tertentu kita sudah mulai mentuhankan harta kita sendiri itu sendiri. Nah, itu yang lebih repot lagi itu. Maka ayolah kita mulai membuka diri bahwa ternyata yang namanya harta yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Dan juga yang namanya terlalu mencintai dunia, harta dunia itu bisa menjadi masalah. Dunia ra'sul khotiatin, kan begitu. Mencintai dunia itu menjadi sebuah pangkal atau pokok daripada seluruh kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Artinya dari awalnya mencintai harta sampai kemudian berat untuk mengeluarkan zakat itu sendiri, maka kesalahan, kemaksiatan itu kan berdatangan bertubi-tubi, dan ini menjadi problem yang besar bagi dirinya. Dan akhirnya sebetulnya puncaknya itu ketika orang betul-betul menunaikan zakat dengan sebuah keikhlasan. Nah, ini kan akan ada kelezatan di sana. Nah, kelezatan ini harus dicari oleh orang-orang yang kaya. Kenapa harus dicari? Karena ketika itu sudah terjadi tanpa ada sedikit beban problematika yang ada di dalam hatinya. Kenapa bisa begitu? Kita tahu bahwa di antara sebab Allah mengangkat beberapa wali dan banyak wali itu asalnya dari sebab orang itu adalah dermawan. Ternyata bukan yang banyak ibadahnya, bukan yang seperti apa, tapi dermawan. Jadi sebetulnya salah satu syarat ini jadi wali harusnya kaya dulu lah ya. Kalau misalkan ada yang ngaku jadi wali, dia dermawan enggak? Kira-kira begitu. Kalau ternyata dia dermawan, ada satu indikasi bahwa dia ini wali. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan kaya oleh Allah sehingga bisa dermawan. Insyaallah. Dermawan dan tazkiyah. Mohon maaf. Tapi menarik tadi seperti yang Pak Muiz sampaikan bahwa ternyata dalam mengeluarkan zakat pun harus diperhitungkan ke depannya akan seperti apa. Seperti sekarang ekonomi kita itu sedang sangat tidak stabil, Pak Muiz. Nah, para pengusaha ini berpikir, ini kalau saya keluarkan zakat misalkan, sementara ke depan saya belum tahu nih kondisi ekonomi ini stabil atau tidak nih gitu. Nah, itu menyikapinya gimana itu, Pak Muiz? Oh, Islam udah membuat sikap begitu. Oh, sudah ada di Islam? Sudah ada. Nah, dulu di Arab pernah terjadi paceklik yang sangat lama, yaitu tidak hujan-hujan. Lalu Nabi memerintahkan salah satunya dengan bersedekah. Nggak harus zakat, tapi harus tepat sasaran. Itu tadi syaratnya, itu tepat sasaran. Iya, makanya kan Dawudakum bisadaqah, gitu. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Ketepatan sasaran itu kadang itu di luar dugaan kadang-kadang. Makanya kan begini, cara kita berpikir itu soal tadi beban misalnya, ya kita memang mukallaf, orang yang dapat beban dari Tuhan gitu. Ya mau gimana secara hakiki? Iya, kita nggak bisa menolak bahwa itu adalah beban. Cuma cara kita harus berpikir panjang itu di dalam soal bagaimana cara kita berbuat baik terhadap orang, dan itu malah menyehatkan. Banyak para psikolog misalnya mengatakan bahwa dengan tersenyum dan dengan bahagia itu bisa mengobatin banyak orang. Tersenyum dan bahagia? Iya, bisa mengobatin banyak orang. Satu. Yang kedua, sementara tersenyum adalah sedekah kan tadi itu. Nah, dalam kondisi ekonomi yang seperti ini kita harus seperti apa? Belajar membuat orang lain tersenyum.
biar kita tersenyum karena kita dalam kondisi stres. Mudah sebenarnya kalau Islam itu loh. Cuma kita aja membuat bikin ribet ya. Iya. Cuma kadang-kadang begini yang menjadi persoalan dalam umat Islam itu. Kalau saya bersedekah kasih A, lalu ditagih kayak hutang jasa itu. Iya. Makanya sekali lagi ini pentingnya Basnas biar tidak ditagih-tagih karena uang ini nggak jelas ditasarufkan diberikan kepada siapa. Jadi yang kaya atau yang bersedekah nggak boleh. Karena kebaikan itu memang nggak boleh untuk ditagih. Tonjolkan atau ditagih. Ditagih itu nggak boleh. Kamu punya hutang jasa karena kamu udah, ya nggak bisa sampai kapanpun. Contoh misalnya Kang Bana berbuat baik di sini kepada semua orang. Lalu ternyata nyampe di Jakarta, dia pindah ke Jakarta kayak saya lah, pindah ke Cirebon. Pertanyaannya karena saya udah berbuat baik di sana, terus siapa dong yang akan berbuat baik di sini? Ternyata Tuhan menciptakan skenario yang lain itu loh, untuk membuat kita bahagia dibantu oleh orang lain karena kita udah berbuat baik ke orang lain. Jadi itu, nah lahirlah di situ konsep ikhlas itu. Jadi ikhlas itu ya memberi aja gitu loh. Sudah tidak memperhitungkan atau berharap pembalasan dari. Iya, bahkan kalau tadi soal komelut apa, sementara dengan konsep bahagia maka otak akan cemerlang, ide lahir. Itu kan Sistematis itu. Sistematis. Tubuh kita itu sebenarnya kayak apa ya? Udah ada vaksinasi gitu-gitu loh di dalam tubuh itu, udah ada daya imun, daya tahan tubuh itu udah ada. Cuma kadang-kadang kita itu lebih banyak ke pesimis. Anak baru batuk udah langsung ke dokter. Padahal kita belum pernah bertanya seberapa kuat anak ini mempertahankan penyakitnya untuk sembuh sendiri. Padahal itu penting. Betul. Kayak orang Indonesia secara umum itu anaknya dilarang hujan-hujanan. Lah dia tinggal di Indonesia yang penuh hujan. Harusnya diajarin hujan-hujan sendiri. Iya. Jadi kita menjadi tidak diajarin untuk berkolaborasi dengan alam, gitu loh. Padahal itu sangat penting, belajar bahagia. Karena kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi tadi kebahagiaan bisa melahirkan ide cemerlang, kebahagiaan bisa diraih dengan infak itu tadi. Gitu loh. Jadi jelas arahnya Islam itu. Indah sekali sebetulnya. Indah sekali, nggak ada persoalan menurut saya. Iya. Kalau memang gimana agar supaya tidak terbebani, ya memang terbebani. Itu salat aja udah menanggung beban gitu. Udah menanggung beban, jangankan zakat ya. Salat aja udah enak-enak lagi ngobrol, tiba-tiba adzan, kita harus salat berhenti. Ya, memang nggak enak semuanya kalau dibaca dari persoalan kenyamanan gitu loh. Tapi yang perlu dipahami di Qasidatul Burdah dikatakan wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahim. Jadi tolong bedakan antara bisikan setan dengan hawa nafsu. Itu dua-duanya berbeda. Nah, ini pertanyaan muncul lah. Bagaimana membedakannya? Itu loh. Itu berbeda memang. Setan itu apa, nafsu itu apa? Apakah nafsu itu harus dihabisin? Ya enggak juga. Dikendalikan. Contoh misalnya anak yang suka mukulin orang. Kalau anak suka mukulin orang lalu diarahkan kepada pendidikan agama, dia jadi ustadz, jadi kiai, ya kiai mukulin orang. Iya. Nah ini namanya salah jalur. Harusnya kalau ada anak dari kecil udah terlihat mukulin orang, oh ini minimal harus jadi satpam, jadi tentara gitu. Mukul orang dibenarkan. Betul. Kalau enggak masukkan jadi atlet tinju. Nah gitu. Jadi benar itu. Jadi kita itu kadang-kadang terlalu memaksakan menjadi kayak memaksakan harta harus banyak, ya mati juga kita gitu loh, mati juga. Makanya kan Al-Quran mengatakan, jadi kalau dimanapun kamu berada,
walau kuntum fi burujim musyayadah. Jadi walaupun di menara yang sangat tinggi, kematian tetap ada. Dan kematian yang paling parah itu adalah kebodohan itu sendiri, yaitu tidak mau belajar. Tidak mau belajar itu bukan soal kuliah, bukan soal itu. Belajar memahami diri sendiri. Itu yang terpenting. Belajar memahami orang lain, belajar memahami lingkungan. Apa hubungan saya dengan pisang? Pisang awalnya adalah ada vitamin C-nya, ternyata kalau dimakan terlalu kebanyakan kita sulit BAB. Nah itu kan masalah, gitu loh. Sesuatu yang berlebih. Nah itu artinya apa? Kita tetap harus paham siapa diri kita. Di balik diri kita, di situ ada takaran Tuhan. Di balik ada takaran Tuhan, ada Tuhan itu sendiri. Masya Allah. Gitu loh kira-kira. Aduh, ini kalau sudah berbicara seperti ini, Masya Allah, apa nikmat sekali kalau sudah berbicara seperti itu, ya Allah, indah. Sahabat Sang Langit, Islam itu sangat indah. Rasulullah itu mengemas Islam dengan sangat indah sekali, sehingga keindahan-keindahan itu hanya bisa akan dirasakan pada saat itu tentunya didasari dengan mahabbah, dengan rasa cinta, sehingga pada saat kita menjalankan syariatnya Rasulullah itu tanpa beban tentunya ya, tanpa beban, dan bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi konteksnya adalah seperti zakat itu sendiri yang kaitan dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Baik yang menerima ataupun yang memberi ini sama-sama mendapatkan manfaat tentunya. Jadi untuk sahabat Sang Langit, sekali lagi bahwa insya Allah kalau kita melihat pemaparan dari sahabat-sahabat dari Basnas ini, beliau ini insya Allah orang-orang alim dan insya Allah amanah. Pada saat suatu lembaga dipegang oleh orang yang amanah, insya Allah itu akan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran tentunya. Jadi jangan pernah ragu untuk menyalurkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, atau mungkin ingin berdiskusi atau minta pendapat, saran, bisa langsung datang ke Basnas itu sendiri, khususnya kalau di kota Cirebon itu ada di Jalan Kanggraksan. Itu sangat mudah sekali dicarinya, bisa langsung menemui Kang Bana ataupun Pak Muiz gitu. Jadi untuk Basnas itu sendiri sebetulnya lembaga yang sudah lama tentunya, Kang ya. Lembaga yang sudah lama dan sangat terpercaya. Jadi insya Allah semuanya amanah.